Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kenapa? Oh, boleh. Karetnya asli. Oh, gitu ya. Saya modalnya jam 10, tapi karetnya asli. Mulai ya. Enggak, tapi saya udah pusatnya mau bulan 20. Cuma pusatnya tahu biasa jam 10. Ya, saya setengah 11.
Iya, Aceh. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala dinal Islam la ya'lu wa la yubna alaih. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik lak. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang Allah muliakan, pagi menjelang zuhur atau siang alhamdulillah kita dikumpulkan di rumah Allah Masjid Al-Jadah. Tentu berniat untuk thalabul ilmi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena mencari ilmu, khususnya ilmu agama ini adalah kewajiban buat kita, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita
dilahirkan sampai nanti kita diantar ke liang lahat. Lebih dari itu tentu kita berharap sebagaimana janji Rasulullah bahwa pertemuan ini Allah ridhoi, sehingga Rasulullah bersabda man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Kita dapat bahwa siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia sedang berjihad sampai nanti dia pulang. Sehingga nanti kita pulang, Allah mencatatkan melalui malaikatnya pahala jihad luar biasa. Ya, kalau itu kita dapat, itu lebih mahal dari Fortuner, lebih mahal dari rumah yang di Resident One, rumah mewah kebanjiran. Banjir, lumayan banjirnya. Iya, karena turun. Iya, jadi di dalam Islam itu kan jihad itu kan banyak ya. Karena secara bahasa jihad itu maknanya al-juhdu, itu sungguh-sungguh. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang mati syahid itu ada 5 gitu ya, misalnya disebutkan. Asy-syahidu khamsah, kata Nabi. Orang mati syahid itu ada 5. Pertama al-maqtul ya, orang yang terkena penyakit wabah meninggal itu mati syahid. Dan wal mabtun itu terkena penyakit di perut ya, kalau meninggal juga mati syahid. Kemudian waalaikumsalam wal gharik ya, mati tenggelam ya, misalnya banjir tenggelam. Mohon maaf, ibu tahu nggak di Pakistan itu banjir yang rusak rumahnya 1 jutaan Pakistan. Jadi hampir 1/3 wilayah Pakistan banjir terdahsyat abad ini menurut Sekjen PBB. Nah, jadi kalau tenggelam mati itu mati syahid. Kemudian sohibul hadmi, kalau terkena benda berat meninggal itu juga mati syahid. Kemudian fisabilillah, semua orang yang bersungguh-sungguh. Nah tadi yang penting judulnya sungguh-sungguh, fisabilillah itu kalau wafat juga mati syahid. Nah, jadi menuntut ilmu itu bagian dari jihad ya. Maka tadi yang dijanjikan Nabi semoga kita dapat. Kita nanti pulang dari sini, kita sudah dapat pahala jihad ilmu yang luar biasa itu. Kemudian yang kedua, materi kita lanjutan pertemuan yang lalu, yaitu kitab Riyadhus Shalihin bab tentang ikhlas. Jadi begini Pak, ya. Kalau orang duduk di kursi, ya, biasanya kursi zaman dulu kan kakinya 4 ya. Sekarang mungkin bisa model-model. Nah itu sebuah simbol. Jadi kalau pengen hidup jejeg, ya, kalau bahasa Jawanya jejeg, ya, jejeg ajeg, itu harus punya 4 pilar, ya, 4 pilar. Kalau tidak mudah kena angin dan seterusnya dan seterusnya. 4 pilar itu yang pertama adalah ikhlas. Ya. Jadi orang kalau punya ikhlas itu tidak mudah dirobohkan. Seperti dia duduk di kursi yang kakinya 4 tadi. Mau ada angin apa juga dia pegangan kursi gitu. Ini Bu Nur Sam ya. Oh, kayak mahasiswa semester 3 ini. Jadi ikhlas ini adalah penopang hidup orang beriman. Kalau dia punya ikhlas, kokoh dia hidup. Ya. Kenapa? Karena dia mau menyandarkan hidupnya kepada yang maha kuat, itu maksudnya. Dalam segala hal. Walaupun secara hawa nafsu dia seperti tidak dapat apa-apa.
tapi dia bersandar kepada yang maha kokoh dan maha kuat, sehingga akhirnya dia menjadi kuat. Misalnya apa? Orang kalau ikhlas itu dia tidak terlalu gusar kalau di tanda petik ya, dibully ya, misalnya di apalah gitu ya, biasa saja ya. Sebaliknya, andai pun ada yang memberikan 3 jempol, 4 jempol, ya dia kagak mengleng-mengleng amat, biasa aja. Karena tadi saya tidak ada sepertinya, yang ada hanya Allah. Saya mah hanya ya inilah, ini juga punya Allah semua gitu kan. Jadi menyerahkan, mewakilkan hidupnya kepada Allah. Orang kayak gini susah dirobohin. Setan aja nggak bisa. Setan aja nggak bisa. Ya, makanya di surat Al-Mu'min itu semua hamba manusia itu bisa dirobohkan oleh setan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, di surat 15 ya, ayat 3940 kalau salah. Coba boleh dibuka itu. Itu surat 15 Al-Hijr kalau nggak salah. Tiga 3940. Coba dibaca. Nah, iblis berkata, semuanya. Tapi terusnya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Itu di Qur'annya bahasanya mukhlasin, itu bahasa Arabnya. Jadi semua bisa dirobohin. Ya, yang enggak kiai, enggak ustadz, enggak, semuanya bisa dirobohin. Maksudnya dirobohin itu ya spiritualitasnya jatuh gitu. Nah, si iblis ngomong sendiri, kecuali yang nggak bisa saya robohin, dia orang yang ikhlas. Kenapa tidak bisa dirobohin? Karena tadi dia mau menyandarkan, mewakilkan hidupnya kepada Allah. Makanya dia kokoh. Termasuk ketika Allah menciptakan bumi ya. Itu di hadis riwayat Imam Tirmizi kan. Ada di bukunya Profesor Yusuf Al-Qaradawi itu tentang al-ikhlas. Jadi ketika Allah menciptakan bumi itu nggak stabil itu kan. Bumi bergoyang-goyang. Lalu Allah perintahkan malaikat ya, tancapkan paku-pakunya. Malaikat, pakunya apa ya Allah? Gunung-gunung. Lalu Allah ciptakan gunung, tancap-tancapin ke bumi. Ya. Makanya kenapa gunung nggak banyak? Ya kalau kebanyakan paku pecah buminya. Kan namanya paku ya. Makanya adanya di negara-negara tertentu. Ada yang tidak ada gunungnya. Ya, di kita alhamdulillah banyak sekali. Nah setelah ditancepin gunung, stabil kan buminya kan. Tapi malaikat dengan keingintahuannya bertanya, ya Rob, subhanallah, ini ciptaanmu, gunung bisa membuat bumi yang besar itu menjadi stabil. Ada nggak kira-kira yang lebih hebat dari itu? Ada, kata Allah. Apa ya Allah? Besi. Ya sekokoh apapun gunung ya kalau dibor pakai baja ya hancur juga kan gitu kan. Lalu kemudian kata malaikat, ya Allah, luar biasa ya besi. Ada nggak yang lebih hebat dari besi? Ya Allah, ada. Api, kata Allah, aku akan menciptakan api. Ya sehebat apapun baja ya kalau dibakar ya lumer, kira-kira gitu. Malaikat bilang subhanallah, ada nggak yang lebih dari api? Ada, kata Allah. Air katanya. Buktinya kemarin di Geraha Mas di tempat saya, ya, kompor mati semua, kompor yang hebat-hebat itu sama air banjir. Kalah api. Nah, kemudian malaikat bilang subhanallah, ada nggak yang lebih hebat dari air? Ya Allah, ada. Rih, angin.
Jadi angin itu bisa saya kemarin waktu naik kapal itu ngintip ke belah bawah. Oh begini ya awannya menggumpal-gumpal begitu ya. Rupanya kenapa jadi hujan karena diserang sama angin tadi. Luar biasa, makanya air kalah sama angin. Lalu malaikat mengatakan subhanallah, luar biasa ini angin. Ada nggak yang lebih hebat dari angin? Kalau ada, ya, yang lebih hebat dari angin itu adalah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak ngeliat. Ini bahasa majas namanya. Jadi saking kagak pengen diketahui oleh manusia gitu. Ya, seperti yang viral di YouTube ya, seorang pemulung dia infak di masjid, sebelum duitnya dimasukin di masjid, dia celangak, celinguk. Begitu dipastikan nggak ada yang melihat, dia pelan-pelan tuh duitnya dimasukin. Pemulung masih pakai bawa itunya, kantong ininya, dia pergi dengan bawa makanan, kayaknya dia jualan juga. Ya seperti kayak gitulah kira-kira. Nah, itu orang kayak gitu secara fisikly, secara zohir, secara manusiawi kelihatannya pemulung, tapi ruhaninya ditakuti setan. Kata setan, susah ini dirobohin, kalau masih bocah segini aja dah begini nih, bagaimana ntar gedenya gitu. Tapi pada melongo begini ngeliatin saya, jadi grogi saya. Iya juga, iya benar. Bukan, maksudnya kok kayak lain begitu nih awalnya. Apa karena dingin? Ya. Baik, jadi tadi ya, untuk supaya kita duduk jejak aja, pilar pertamanya, nah biasanya kursi itu ada 4 itu, adalah tadi. Nah pilar keduanya supaya jejak itu ridho. Ya, beda ya ikhlas dengan ridho. Kalau ikhlas motivasi, bergerak, berkata, beraktiviti apapun memang tadi yang dicari Allah. Kalau ridho itu ibarat begini Bu. Kalau Ibu kalau bangun tidur siang gitu kan, atau udah mau asar bangun, gitu, teletabis. Jadi udah terserahlah kira-kira begitu, pasrah gitu. Ya kayak Ibu waktu dulu masih umur 21-an baru dinikahin gitu kan. Dan beda tingkat kepasrahannya ya. Sekarang udah senior. Ini kayaknya nggak nyambung yang ini. Jadi ridho itu ya sudah ya Allah, saya mah nggak ada apa-apanya, nggak usah dianggap dah, saya mah pokoknya apapun yang terjadi pada saya terserah Engkau aja ya Allah. Oh yang enak, yang tidak enak, toh apapun terjadi kan atas seizin-Mu, gitu maksudnya. Itu ridho. Kona beda lagi. Kona ama yang udah Allah kasih disyukurin, tapi tetap berikhtiar. Jadi kalau ridho itu ya tadi ya sudah itu. Ya. Itu pilar kedua. Ini kalau orang ibarat duduk di kursi, ada pilar ridhonya, makin kokoh. Udah ada ikhlas dari itu. Jadi terserah Allah. Terserah Allahnya bagaimana? Ya setiap waktu. Tapi biasanya sih lazimnya setiap hari. Hari ini nih yang kita terima dari Allah yang enak semua, alhamdulillah. Besoknya enggak enak semua. Ya terima aja. Kita nggak punya hak apa-apa kok. Tidak punya saham apa-apa. Kita dari kaki sampai bun-bunan juga punya Allah semua. Kan gitu. Cuman yang pasti ada reward. Ketika kepasrahan kita betul-betul dinilai Allah pas, rewardnya luar biasa. Allah akui sebagai hambanya. Karena dia ridho dengan semua ketentuan. Cuman nih mohon maaf, kalau Ibu membaca definisi kibrun tahu kan? Apa kibrun definisinya? Batorul haq wa ghamtun nas. Batorul haq wa ghamtun nas. Apa batorul haq? Menolak kebenaran yang datang dari Allah.
lalu merendahkan manusia. Ya. Nah, saya kalau merenung di Indonesia ini banyak yang orang menolak kebenaran yang datang dari Allah. Kalau begitu, mereka tidak ridho diatur sama Allah. Banyak. Contoh, udah dikasih masukan ya. Ibu kan anaknya kiai, masa sih menutup aurat? Enggak apa-apa, saya kan menggunakan baju yang pantas menurut manusia. Loh. Nah, contohnya seperti itu. Dia tidak rela diatur. Jadi ridho itu pengertiannya sampai kemana-mana gitu. Tidak hanya urusan nasib saja, tapi semua ketentuan yang sudah Allah tentukan, jangan protes, terima, ikuti. Itu ridho. Nah, kursi tadi udah 2 ya, ada ikhlas. Makin kokoh lagi kalau ada pilar yang ketiganya, apa itu? Syukur. Ya, syukur, ada syukurnya. Nah, syukur itu abang adik dengan tani kona, itu Bu Haji tadi bilang. Itu abang adik ya, kakak adik. Adiknya si Kona'ah, emponya si Syukur, abangnya. Iya, satu bapak lain mak. Satu bapak lain, iya itu bapak lain mak. Syukur itu kan bahasa Arab ya, dari kata syakar, maksudnya terima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih saya dihidupin. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 28. Dulu kita nggak ada. Coba buka surat 2 ayat 28. Surat 2 ayat 28. Dulu kita nggak ada kan? Hah? Kemudian. Ada Bu Haji? Artinya aja lah, ya. Tadinya nggak ada, mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu kembali. Coba inti dari ayat ini apa? Kita nggak ada apapun, sama apapun, kan gitu. Nah, sekarang dihidupkan, ya bersyukurlah, terima kasih dong, kan gitu ya. Sudah dihidupkan, kita dipilih lagi sama Allah. Jadi apa? Jadi orang beriman. Loh. Emang pilihan kita? Enggak. Emang ibu lahir dari seorang ibu atas pilihan ibu? Tidak. Ibunya namanya siapa? Bu Dewi. Muslimah kan? Apa Ibu Dian milih? Ya Allah, saya ibunya Bu Dewi aja, ntar kalau lahir ya. Begitu? No. Tidak ada bargaining kita. Given, memang blessed good dari Allah, anugerah dari Allah. Jadi kita sudah dihidupkan, dipilih jadi orang beriman. Kalau sudah ngomong orang beriman, semuanya nothing. Maksudnya apa? Karena miqdaru alfasanatin. Orang hidup di akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun di SR kebalik lagi. Waduh, maaf, RS masono belakang. Maka kalau kita kayak Bu Anzib yang udah 70 tahun, itu cuman hidup 1 jaman, lebih sedikit. Tapi karena kita orang beriman, nanti Bu Anzib di sana di surga selama-lamanya. Tidak 1000 triliun tahun, tidak 1.000.000 miliar triliun tahun, enggak juga, tapi selama-lamanya. Makanya syakar, terima kasih sama Allah, saya dipilih ya Allah. Jadi sudah dipilih hidup ya, yang kedua dipilih jadi orang beriman. Terus yang lain-lain maya nggak usah disebut kebanyakan, tapi yang inti itulah. Kalau udah iman, yang lain sudahlah. Ya, adapun nikmat tidur, nikmat makan, nikmat makan rengginang segala macam itu sih, alah, udah itu mah. Ya, makanya itu nggak usah disebut dah, pokoknya iman aja udah selesai urusan. Nah, yang keempat, kalau kita duduk supaya jejak ajak
pilar yang keempatnya adalah sabar. Pokoknya orang kalau ada 4 ini, insya Allah dah. Walaupun mungkin fisiknya samurat segala macam, tapi dia jejak. Sabar. Sabar itu maknanya bertahan karena Allah. Itu sabar. Bertahan karena Allah. Bertahan untuk menahan diri karena Allah. Tiba-tiba Bu Anis bangun tidur, ada jerawatan. Mana jerawatnya agak gede misalnya kan. Sebetulnya Bu Anis bisa ngomong, kenapa saya yang jerawatan, apa salah saya sih ya Allah? Kan orang banyak kok saya. Bisa ngomong begitu. Tapi Bu Anis tahan. Pasti ada maksud dari Allah. Itu sabar namanya. Maka saya terima. Itu sabar. Dan dalam hal-hal yang lain tadi sama. Gitu. Ini Bu Ginting. Ya udah, bagus. Saya lagi seneng sama Pak Ginting ini. Dulu jarang ketemu terus. Baik, kita kembali ke materi inti, yaitu kita beradu solid. Nah, kemarin ayat-ayatnya sudah dibacakan, sekarang hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amiril mu'minin. Amir artinya pemimpin ya, mukminin orang beriman. Jadi gini, kalau dalam Islam itu boleh pakai kata sultan, boleh pakai kata imam negara, boleh pakai khalifah, boleh ya. Ada kan khalifah Abu Bakar kan. Tapi boleh juga pakai amir. Amir juga dia pemimpin. Amir. Mana istrinya Pak Amir, ada nggak? Salam buat Pak Haji. Iya. Makanya di sini disebutkan wa an amiril, karena nanti ini alamatnya ke Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar, ya, beliau menasbihkan dirinya sebagai amir. Amir itu pemimpin orang beriman. Ya, kalau di sejarah disebutnya khalifah kedua itu. Tapi boleh sultan. Sultan banyak nggak? Sultan Hamid kan yang di Turki kan? Atau Sultan Bintaro. Kenal Bu Sultan Bintaro? Hah? Siapa? Andre Sultan Bintaro, iya. Di SR ada Sultan, Ibu tahu nggak? Siapa? Bukan, yang lagi bukan. Yang lagi viral Pak Dedi Prasetyo, kepala divisi humas. Itu ternyata rumahnya di sini. Dan sekarang lagi sering di TV kan. Yang mobilnya sering di rumahnya banyak itu. Dari Sultan. Jadi dari sini wa an amiril mukminin Abi Hafsin. Abi artinya bapaknya. Hafsin itu Hafsah maksudnya. Ayo kue siapa Hafsah yang bisa boleh pulang duluan kalau nggak malu? Hafsah siapa? Iya, maksudnya di sini anaknya. Iya, anaknya Sayyidina Umar. Ya kan? Tapi kalau kepada Nabi kan istrinya, kan begitu ya? Kurang 100% tadi, enggak tepat 100%. 75% lah tadi, berarti nggak boleh pulang. Dan ini Ibu perlu tahu, dari istri Nabi yang 11 itu, yang selalu kompetisi dalam segala aspek, ini 2 orang ini, Ibunda Aisyah sama Ibunda Hafsah. Karena banyak kualitasnya sama. Pertama, masih muda sama-sama. Aisyah belasan tahun, Hafsah 19-an ya waktu nikahnya, 20-an. Ya masih. Yang kedua, cantiknya sama. Kalau Bunda Aisyah itu disebutnya Humairah,
kemerah-merahan. Kalau ini kuning langsak, apa sih kalau bahasa ininya ya? Ya pokoknya anu lah. Ya pokoknya begitu deh. Kemudian yang ketiga persamaannya, Aisyah cerdas, Hafsah cerdas. Cerdasnya sama. Nah, yang keempat apa namanya? Karakternya suka apa ya? Namanya masih muda kali, suka menggebu-gebu kayak gitu. Tapi dalam perspektif wanita gitu maksudnya. Nah, ini makanya keduanya suka kompetisi. Ya, cari perhatian, kan boleh cari perhatian kepada suami. Nah, di sini disebutkan Abi Hafsin berarti bapaknya Hafsah, namanya Umar bin Khattab. Ya, Umar anaknya Pak Khattab bin Nufail. Ya. Ini berarti kakeknya Hafsah. Bin Abdul Uzza, buyutnya Hafsah. Bin Riyah ya, bin Riyah ya. Kemudian bin Abdullah, kemudian bin Qurtin, kemudian bin Zaujin, kemudian bin Adi, kemudian ibni Ka'ab, kemudian ibni Lu'ay, kemudian bin Ghalib al-Quraisy. Quraisy berarti sukunya Quraisy. Ibu tahu suku Quraisy itu siapa? Quraisy itu nama kakek Nabi yang ketujuh. Kursyun itu artinya, sebagian ulama mengatakan adalah orang yang berani, ya. Karena waktu itu peristiwanya kakek Nabi yang ketujuh itu dalam pepergian di sebuah daerah di Syam, pulang ke Mekah dengan rombongannya ini naik kapal, itu digangguin hiu kapalnya. Nah, semua nggak ada yang berani sama hiu itu. Nah, kakek Nabi yang ketujuh ini dengan gagah berani menombak si hiu dan mati. Akhirnya dibelah itunya dibawa ke Mekah. Semua orang memang Nabi itu keturunan orang hebat ya, pejuang lah maksudnya. Maka disebut dengan Quraisy. Atau yang kedua, ada yang mengartikan Quraisy itu maknanya adalah orang yang kaya dan dermawan. Dan memang ini dua-duanya ada pada beliau ini. Orang yang pemberani dan memang kaya ya di Mekah dan suka berderma. Maka disebut dengan Kursyun atau Quraisy. Jadi intinya suku Quraisy itu suku yang the best, suku yang paling dimuliakan di seantero Mekah. Ya. Kalau di Indonesia bukan suku terbaik, adanya suku terbanyak populasinya. Suku Jawa. Ibu coba kemana bayang? Ada Mas Joko, ada Baso Wonogiri, ya, Baso Wonogiri. Tapi di Batam aja ada. Lele nggak identik orang Jawa. Kalau bakso udah punya orang Jawa dah. Mana ada orang Garut jualan bakso, jarang bener. Rengginang Tasik, ada itu Tasik. Apa kata bapaknya Hafsah ini, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar siapa ya Nabi? Ya sahabatnya. Selain sahabatnya, ya mertuanya, ya. Jadi sahabat Umar itu sahabat yang didoai Nabi ya. Jadi ketika Nabi dakwah di Mekah itu kan mengalami turbulensi ya, kalau naik pesawat mengalami rintangan yang luar biasa. Sampai Nabi dijuluki 4 julukan yang tidak layak ya. Beliau dijuluki katanya kahin. Nabi Muhammad itu kahin kata orang-orang Mekah. Orang kafir. Kahin itu apa? Dukun. Dan yang kedua kata mereka Nabi itu adalah syair. Cuman tukang bikin puisi lah kira-kira gitu. Dan Nabi itu dijuluki, nah ini yang tidak layak ya. Al-Majnun. Orang yang kurang akal. Udah Nabi juga
dijuluki sebagai, kalau bahasa Inggrisnya, trigger, perusak persatuan, apa namanya itu, anti NKRI. Kalau kita mungkin anti NKRI kali ya, maksudnya yang merusak ya persatuan menurut mereka gitu. Boleh Nabi juga mengalami boikot ekonomi di Lembah Siep ya selama 3 tahun, digambarkan sampai makan daun, saking nggak ada makanan. Ya bayangin misalnya kita ditinggal di SR nih, SR kan, semua perumahan nggak boleh transaksi apapun dengan kita di sini. Nggak boleh jual, nggak ada boleh yang jual beras, nggak boleh masuk pedagang, semuanya nggak boleh. Di embargo. Kalau ada yang masuk tembak. Ya luar biasa. 3 tahun Nabi. Tapi yang paling menderita sahabat-sahabat Nabi yang dari golongan Ustadz Afin itu. Mereka menderita luar biasa. Nah, ketika sedang menderita, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, bahasa kitanya, Islam kalah dua Umar itu, 2 Amr. Yang dimaksud adalah ini, Umar bin Khattab dan Amir bin Hakam, Amir bin Abu Jahal. Yang dikabulin Umar bin Khattab. Ya. Oh iya, kalau Abu Jahal, kenapa Abu Jahal disebut Abu Jahal ayo? Padahal beliau tokoh paling sentral. Kalau di sini dia presidennya dia. Dan dia sarjana hukum. S3 lah kalau di sini. Itu betul. Amr bin Hakam itu adalah ahli hukum. Maksudnya menurut versi orang Quraisy. Tapi kok digelari oleh Allah dan Rasulnya sebagai Abu Jahal? Oh ternyata karena dia itu orang pinter, tapi tidak mau belajar Quran dan mengakui kebenaran Quran. Maka dia bodoh betul. Kalau dia mau belajar Quran dan masuk Islam, mungkin dia akan menjadi pembesar dalam Islam yang luar biasa. Maksudnya gitu. Tapi dia milih nggak mau. Tapi karena dia orang pinter, kalau malam dia suka datang ke rumah Nabi, mindik-mindik. Ya dulu kan nggak ada listrik, lewat jalan belakang, mindik-mindik pelan-pelan. Kalau lagi Nabi lagi tahajud, lagi baca Quran kan, karena dia tahu dia ahli sastra juga. Lucunya, kadang-kadang amprogan sama Abu Lahab, ya, Abdul Uzza nama aslinya. 2 tokoh ini kadang-kadang karena mereka orang pinter-pinter, pengen penasaran, pengen dengar Quran dibacain. Tapi gengsi kalau siang-siang, mahal-mahal. Nah lucunya nih, Abu Jahal pernah amprokan begini nih, punggung ketemu. Bro, nengok si Abu Jahal. Lu katanya. Lu ngapain? Lucu gitu. Nabi tahu, dikasih tahu malaikat Jibril. Maka Nabi berharap itu 2 orang Abu Jahal itu masuk, karena dia tokoh yang luar biasa sebetulnya. Ya mungkin kalau di sini mah, ya mohon maaf misalnya siapalah gitu ya, orang yang hebat lah gitu. Tapi Umar bin Khattab itu juga, itu juga jagoan si pitung zaman dulu itu, zaman waktu itu. Dia juara gulat. Dulu kan belum ada pencaksilat. Di Arab itu tradisinya gulat. Jadi siapa yang bisa menjatuhkan orang, itulah orang yang hebat. Nah, Sayyidina Umar setiap ada kompetisi gulat di pasar Ukas itu, pasar rakyat, dia pemenangnya terus. Ya makanya nggak ada yang berani sama dia. Makanya waktu hijrah, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, siapa yang pengen istrinya jadi janda, hadang Umar katanya. Waduh, ngerengket semua orang. Orangnya gede. Ya. Maka alhamdulillah dengan adanya Umar ada energi baru. Kira-kira begitu. Baik, lalu berikutnya sami'tu. Jadi Sayyidina Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bersabda. Jadi Sayyidina Umar mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innama, sesungguhnya. Al-a'mal itu jamak dari amalun, amalaini, a'mal. Sesungguhnya amal itu, atau perbuatan itu, atau pekerjaan itu, binniyatin,
Itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau begitu kesimpulannya bukan pada jumlah ya amal itu ya. Pantas Nabi di hadis lain mengatakan apa? Khairul amal, sebaik-baik amal adwamuha, yang sustainable, yang berkelanjutan, include di dalamnya ikhlas. Jadi rupanya jumlah tidak terlalu terpentingkan gitu ya, maksudnya gitu. Tapi tentu yang paling ideal ya ikhlas ya jumlah ya, nah, paling bagus. Jadi semua amal tergantung niatnya. Ya, apa namanya? Tergantung niat ikhlasnya. Nah, cuman ngukurnya susah. Al-ikhlas atau an-niyah fil qalb. Niat itu yang tahu hanya dia, Pak Sambo, dan Ibu PC. Kok kesini-sini ya? Maksudnya motifnya apa? Saya sebel benar tipping lihatnya itu baru 2 bulan lebih. Makanya saya khotbah di sini waktu Jumat yang lalu kan. Kalau masalah semuanya jujur, yang harusnya 3 bulan cukup 2 jam. Asal semuanya jujur. Betul nggak? Ya. Contohlah ibulah, gampang lah. Suami istri sama sih kadang-kadang. Misalnya Pak Nurusan dapat bonus 5 juta dari kantor. Contoh. Pulang Budian langsung istri yang baik ngasih teh, ngasih kopi. Tapi gestur Pak Nurusan pura-pura, aduh kantor lagi sepi mah. Naik apa ini BBM naik, buru-buru naik. Padahal di kantongnya ada bonus 5 juta. Ini urusan runyam ini. Allah nanti yang bikin skenario. Karena ada ketidakjujuran suami tadi misalnya. Nah, sebaliknya Budian juga ditanya sama Pak Nurusan, "Mah, tadi kan Bapak ngasih uang 200 belanja. Wah naik semua Pak, belanja habis katanya. Paling masih cepet." Masih cepet. Nah, makanya kalau masalah semuanya apa adanya di surat Al-Ahzab ayat 70 itu patokannya. Coba cari surat 33 ayat 70. Al-Ahzab 33 kan? Ayat 70. Ya, jujur maksudnya. Ya. Kaulan sadida. Ya. Contoh orang yang kaulan sadida itu sehingga masalahnya cepat selesai di mana? Di Bandara Soekarno-Hatta. Saya pernah cerita itu. Namanya Halimah. Umurnya 19 tahun lah kalau salah. Allah takdirkan dia nemu cek. Ceknya nggak tanggung-tanggung 35,5 miliar. Kalau beli rengginang kira-kira berapa itu? Nah si Halimah itu ngerti ini cek. Kalaupun dia mencairkan juga bisa. Cek mah boleh. Ya kebayang dong kalau dia punya duit. Ampun dah. Tapi dia rupanya tadi mengikuti ayat tadi surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kamu takut sama Allah. Wa qulu qawlan sadida. Laporkan. Ngomong apa adanya. Saya nemu. Akhirnya dia lapor kepada security apa adanya. Pak, saya nemu tas. Di dalam tas ada dompet isinya ini. Security-nya ya alhamdulillah jujur. Lah kalau security-nya gak jujur, lu sama gue kerja sama aja ya. Ntar lu separuh dah gue separuh, ya kan begitu. Ya, tapi security-nya enggak.
Si security-nya nyampein ke manajemen. Manajemennya juga jujur. Sebetulnya manajemen kan bisa. Kita bagi 3 baik katanya. Kan bisa bagi 3 kan? Lumayan 35 miliar bisa bagi 3. Ya. Tapi tidak diambil pilihan itu. Akhirnya semuanya jujur apa adanya. Tak lama ya. Orang dari Jambi telepon. Ya, halo, assalamualaikum, salam. Ini saya, siapa Pak? Miun, umpamanya namanya Miun. Ya. Saya pengusaha dari mana? Jambi. Jadi saya sudah take off dari Soekarno Hatta, tapi saya ketinggalan tasnya. Kata manajemen, oh iya Pak ini ketinggalan. Bener ini ada. Bapak namanya Miun ya? Iya. Dikonfrontir kan, oh ya Miun, semuanya Miun. Oh, berarti bener ini. Segera Pak balik lagi sini. 1 hari beres, 2 hari. Coba kalau tadi 3-3-nya goroh, kalau bahasa Jelupang itu goroh, bohong. Ya bisa ribet urusan, pasti lapor polisi kan situnya kan, pengusahanya kan, lapor polisi, wah. Si itunya juga diem, si itunya diem, saling menutupi terus ya kayak sinetron. Akhirnya 2 bulan lebih orang beres-beres goroh mulu. Iya ya, terus saya mah sebel tuh sama itunya tuh. Tahu dah pokoknya sebel aja. Ya bukan ya Bo, ya udah kayak gitu, yang jujur aja apa adanya begitu maksudnya kan enak tuh. Jadi lama jadinya. kayak kisahnya pengikutnya Nabi Isa. Masih ingat nggak tuh? Pengikut Nabi Isa. Dia ada pengikut Nabi Isa pengen ikut dalam perjalanan Nabi Isa, safar. Kata Nabi Isa, bener ente mau ikut? Iya. Ya. Tapi ente kudu ikhlas ya ngikutin saya. Siap. Jadi kalau ada apa-apa jangan kecuali koordinasi dulu. Siap. Nabi Isa kemudian beli roti, singkat cerita. Rotinya besar. Beli 3 roti ya. Terus disuruh dibawa. Kamu yang bawa ya. Bawa rotinya, siap. Begitu dibawa rotinya, akhirnya istirahat di sebuah tempat, memang waktunya makan siang. Nah, kemudian Nabi Isa minta izin, saya mau ke sungai kecil sana ya. Kamu di sini dulu. Ini kamu bagiannya rotinya. Ya. Jadi yang satu dipotes, bagi 2 untuk Nabi Isa. Nah, begitu Nabi Isa selesai pulang, ternyata rotinya itu tinggal 1. Ya, tinggal 1. Yang tadi dipotes bagi 2, ya masih ada sih 1, yang separohnya itu bagian Nabi Isa dan dia. Begitu ditanya, lah ini kan roti tadi 3, kan yang 1 dipotes buat kita berdua, ini saya ada, ente ada, yang 1 mana? Kata orang itu, tahu. Saya mau makan yang separoh yang dikasih sama Nabi Isa, yang benar. Nggak tahu, saya nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Gitu nggak tahu, ya sudah. Sebenarnya Nabi Isa sudah tahu, kan Nabi ya. Lanjut perjalanan. Begitu lanjut perjalanan sampai nyebrang kali. Kalinya besar. Karena Nabi Isa Rasul, mukjizat ya. Akhirnya dia bilang, sini kamu pegang pundak saya. Terus itu ranting box ini. Jadi cukup pakai ranting. Nabi Isa jalan di atas air. Ini si pengikutnya ngikutin di belakang. Lalu karuan aja dia bebekeran. Wah, kita jalan, tapi kok bisa jalan? Sampai nyebrang sono. Udah nyampe di sono, Nabi Isa bilang begini, Bang, ya, kamu kan tadi ngelihat kan, itu Allah yang memberi mukjizat kepada saya. Kamu tadi ngelihat kan keanehan? Iya, kita bisa jalan di atas air ya. Demi engkau melihat Allah memberi mukjizat kepada saya mau nanya, roti yang tadi yang 1 mana ya? Kata si abang, ya nanya nyu lagi. Orang saya gak tahu. Yang benar, nggak tahu. Jalan lagi Nabi. Pas waktu sore mau makan sore, ada seekor rusa, ya banyak rusa. Terus kita bisa tangkap 1, tangkap.
Saya potong. Dibakar, dimakan. Selesai dimakan, mungkin lapar kali ya. Lagian dosanya kecil kali ya. Tulang-tulangnya kan masih ada. Ya. Kata Nabi Isa, kamu lihat. Demi kemuliaan dan kebesaran Allah, aku mohon ya Allah, kumpulkan kembali tulang itu, jadikan dia rusak kembali. Itu orang di belakang liatin, tulang-tulangnya pada datang satu-satu, pada ngamprok, jadi rusak lagi di mata dia. Mujizatnya Nabi Isa. Nabi Isa kan mujizatnya bisa menghidupkan yang mati. Orang aja bisa. Hanya Nabi Isa nanya begini, Bang, kamu ngelihat tadi kan? Rusak tulang bisa kumpul lagi? Iya. Demi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu mengembalikan dosa yang mati menjadi hidup, saya mau nanya, roti yang tadi kira-kira mana ya Bang? Lah ilaha illallah, makin nanya itu lagi baik. Dibilang saya gak tahu katanya. Akhirnya apa? Sampailah di sebuah tempat yang ada padang pasir. Kata Nabi bisa begini, Bang, saya mau minta sama Allah agar pasir itu dirubah menjadi emas. Girang banget dia. Ore, saya dibagi dong. Dibagi, tenang aja. Tapi ntar abis saya dan ente dapat emas masing-masing, kita berpisah aja ya. Oh siap, nggak masalah. Dia girang benar. Mau dapat emas, ya pisah-pisah dah. Kira-kira begitu. Singkat cerita, Nabi bikin gundukan emas, lalu berdoa kepada Allah. Allah izinin jadi emas. Hanya emas jadi 3 ya. Yang satu di bawah Nabi Isa, kemudian yang 2 dipegang sama si abang tadi. Nah, saking girangnya dia pegang emas 2, habis udah jauh nih. Dia bersenandung, kebayang lah bikin kontrakan 20 pintu, bikin dan sebagainya. Allah takdirkan ada penjahat ganas, ditegrep tuh orang. Pilihannya cuma 2, emas atau nyawa lu. Pilihannya gak ada yang ketiga. Maksudnya kalau pengen nyawanya selamat, serahkan emas. Kalau nggak pengen selamat, ya sudah, mati lu. Tapi si orang ini pinter, rupanya dia mungkin pernah belajar politik kali ya. Bang penjahat, apa sih ribet-ribet? Ente emang berdua, saya sendiri. Tapi demi emas saya rela mati. Saya akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Saya akan perang sama kalian berdua, walaupun saya kalah nggak apa-apa. Tapi daripada ribut-ribut berantem kita, mendingan kita kompromi saja lah, cincai saja lah. Maksudnya apa? Ini 2 emas kita bagi 3, Pak, ya udah. Oh begitu. Oh setuju dah kalau gitu. Ya udah, ngapain capek-capek kita ya? Lagi BBM naik, ngapain capek-capek berantem? Ya sudah. Akhirnya si penjahat itu bilang, waduh, ini kita belum makan nih, udah jam 11 lebih nih. Tolong dong, ada yang nyari makanan, nyari di warung mana kayak, di Jelupang kayak, di mana ya, kalau dulu ada Jelupang gitu kan. Cari kayak di mana? Kata si si penjahat yang junior, saya tahu di sana ada warung, biar gue yang beli aja. Nah, bosnya sama yang laki-laki tadi yang bisa. Dia pergi cari nasi, ya. Dua-duanya emang orang jahat. Yang pergi beli nasi bilang apa? Emas 2 itu mendingan milik gua semuanya. Caranya, gua mau beli nasinya gua mau taburin racun biar abang penjahat sama si orang itu mati. Yang di sini juga mikirnya sama. Ada siapa, Bang, mendingan kita bagi 2 aja, Mas, ngapain tuh junior abang, nggak usah kebagian gitu. Caranya, kalau dia kesini bunuh aja dia. Tapi dia juga kuat loh, dia punya pencak silat, bisa Cimande, Cikokol, Cimone, bisa macam-macam. Kenapa apa kita lawan berdua, masa gak akal sih? Singkat cerita Bu, yang beli nasi datang, berantem, ya, mati kalah si yang ngambil nasinya. Habis sampai berantem, makan berdua. Dia orang ditaburin racun, pahit kene sadaya lagi, ampus semua. Mati semua. Ini sebuah pelajaran hidup ya. Jadi
apa namanya, bahwa ketidakjujuran itu membawa petaka. Ketidakjujuran membawa petaka. Jadi kembali ke materi, bahwa amal itu tergantung apa ya, niatnya. Cuma niat adanya di dalam, maka yang tahu adalah Dia dan Allah. Cuman mengukur orang ikhlas itu juga bisa sih. Apa kata Nabi ciri orang ikhlas itu? Istiqomah. Istiqomah. Begini maksudnya. Mama Adam udah rajin duha gitu kan. Kalau sholat duhanya nggak rajin, belang bentong pasti dah. Pasti belang bentong. 2 hari ngerjain, pensiun 2 tahun. Tapi kalau Mama Adam ikhlas, biar kata ada banjir sekalipun, dipaksain, diusahain. Apalagi nggak ada apa-apa. Karena Allah tadi terus. Jadi saya teringat seorang perempuan di zaman Rasul ya, yang sering nyapu di Masjid Nabawi. Dan dia bukan pengurus DKM, tapi kontributor lah. Dasarnya tadi keikhlasan. Apa berkahnya? Karena dia ikhlas. Ya dia nggak ada nabi, nggak ada sahabat sendiri, dia tetap nyapu. Sampai Allah takdirkan dia wafat. Begitu beliau wafat, apa berkahnya? Nabi nggak tahu. Lalu Nabi bilang, ini ibu yang suka nyapu kemana ya? Berapa hari saya melihat? Kata sahabat, ketufiyat ya Rasulullah. Beliau wafat ya Rasul. Masya Allah, kaget Nabi. Dia meninggal, dia. Kok saya nggak tahu ya? Ya kami pikir dia orang kampung ini, bukan pengurus DKM. Ya kita nggak. Wah, kata Nabi, nggak boleh begitu. Tolong antarkan saya di makamnya. Sampai Nabi diantarin ke sendirian, Nabi minta diantarin. Ini berkahnya, maksudnya berkah orang ikhlas. Sampai di makam Nabi sholat sendirian, Nabi doa khusyuk luar biasa. Pertanyaan saya, kalau Nabi doain khusyuk kira-kira gimana? Nah, itu berkah. Jadi orang ikhlas itu nanti endingnya pasti berkah. Tapi memang butuh tadi keistiqomah. Itu ciri yang bisa kita identifikasi dari karakteristik orang yang ikhlas. Tapi kalau temperatur batinnya yang nggak ada yang tahu. Mau hati kita nggak ada yang tahu. Ini ibu semua juga saya nggak tahu hatinya. Mungkin ada yang ngomong kali, Ustaz Gufron gemuk mulu jarang puasa kayaknya nih. Mungkin ada yang ngomong begitu. Ya, tapi tidak tahu. Semua orang hatinya hanya dia dan Allah saja yang tahu. Tapi dari tadi resonansi ya, umpan balik itu bisa dilihat dari keistiqomahan seperti itu. Seperti orang rajin tahajud juga sama. Kalau yang dasarnya nggak ikhlas, pasti belang bentong lah pokoknya. Tapi kalau yang sudah karena Allah biasanya dalam situasi bagaimanapun dia usahakan. Jadi ada stamina spiritual namanya. Berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang diniatkan oleh hati kita, yaitu yang akan Allah kasih balasannya. Allah tahu betul. Ya. Nih kita termasuk saya dan ibu-ibu semua ini datang ke sini nih tadi ngaji kan. Ini Allah nggak sama ini nilainya nih. Kalau pakai nilai pontenan sekolahan berarti ya mungkin justru saya yang nilainya cuma 5 ya. Wandi 9 misalnya. Madam 9,5. Kita nggak ada, semuanya sendiri-sendiri. Karena keikhlasan itu ada kurvaannya juga, ada makom-makomnya, ada tingkatan-tingkatannya. Makin ikhlasnya kuat, semakin nilainya, margin nilainya tinggi. Makanya kata Nabi tadi, ya tadi Allah tuh tahu betul temperatur niatnya setiap hambanya, dan itu yang Allah akan beri.
rewardnya balasnya tadi. Kira-kira begitu. Lalu kemudian dilanjutkan hadisnya, faman kanat, maka barang siapa yang hijratuhu, hijrahnya. Ini hijrah pengertiannya luas. Kalau zaman Nabi hijrah itu pengertiannya bergerak di jalan Allah. Ini kita sedang hijrah juga. Dari rumah Wanis ke sini kan hijrah. Jadi hijrah itu pengertiannya luas. Atau ada yang dari luar sini? Ibu kayaknya dari mana, Bu? M. Oh, jauh ya. Ini ketua majelis taklim. Oh. Saya kalau malam Senin ngisi itu di sana. Iya, apalagi dari jauh. Ya. Jadi hijrah itu jangan dipahami cuma Nabi doang hijrah, ya enggak. Hijrah itu setiap bergerak yang penting di jalan Allah. Lalu pertanyaan saya, bisakah hijrah di mall? Bisa nggak hijrah di mall? Bisa. Kalau tujuannya beli longres, emang longresnya udah jelek di rumah. Apa sih baju perempuan apa namanya? Gamis ya. Saya kira longres. Zaman dulu mah longres. Oh. Zaman LPC Manakasi. Ya jadi bumi ini netral. Kita yang bergerak niatnya tadi yang penting. Kita kemanapun kalau niatnya benar ya Allah catat benar, maksudnya begitu. Walaupun ke masjid, misal mohon maaf, niatnya memang bukan karena Allah tadi. Ya Allah tahu betul. Nah, seperti kisah Barteri. Nah, itu dengar nggak kisah Barteri? Lah, kok orang belum mau ditanya. Kisah Barteri tahu nggak? Barteri sama Barsim. Waktu Olimpiade Tokyo kemarin, ini serius, boleh dicari di Google ada kok. Itu atlet dari Qatar namanya Barsim, atlet dari Italia namanya Barteri. Mereka sama-sama atlet lompat tinggi, memperebutkan emas. Tahu dong emas Olimpiade itu harganya luar biasa, ya, gengsi negara. Lalu takdirkan 3 kali lompat draw, nilainya sama 2,3 meter. Hakim memutuskan harus ada yang menang, kan harus ada emas bawa ke negara. Akhirnya hakim memutuskan lompat sekali lagi. Andai pun nanti draw lagi akan dilihat tadi tingkat gestur tubuhnya dan sebagainya, nanti akan dinilai. Apa yang terjadi? Si Barteri cedera serius. Jadi dia tidak bisa lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh si Barsim? Dia bukannya kegirangan, wah gua bakal menang, kebayang bonusnya mobil. Kagak. Dia malah datang ke majelis hakim. Majelis, mohon maaf nih, kira-kira kalau emasnya dipotes jadi 2, boleh apa kagak? Hah? Kok tahu Banis? Ini dipotes. Ini dibelah mah duren, lagi bu, potong dah. Majelis hakimnya karena ngelihat si baterinya cedera, mereka juga musyawarah. Akhirnya diputuskan, boleh. Legirang banget si Barsim. Itunya dipotes bagi 2 malah 3 girangan. Seneng banget mengerangkul si Barterinya tadi. Ya karuan satu stadion bersorak gila. Kenapa kok ada orang kayak si Barsim tadi? Karena dia niatnya olahraga karena ibadah. Nah itu rahasia. Kalau dia niat olahraganya semata-mata dapat piala, dia girang waktu citra lah, ngapain potes bagi 2? Udah kebayang bonusnya emas Olimpiade dunia coba. Tapi si Barsim mengatakan bahwa saya niat olahraga itu ibadah. Maka dia dapat kagak dapat ya tetap saja semangat. Karena memang Allah takdirkan dia jadi atlet, ya dia ibadah apa? Dia dakwahnya di situ. Itu contoh, masih sebuah gambaran bahwa kalau orang
Ikhlas itu bisa diidentifikasi lewat output dari perilaku-perilaku yang seperti itu. Baik, saya kira itu. Kemudian paman kana hijratu lidunya. Nah, kalau ada orang hijrahnya kenapa nih hadis tagnya hanya ada dua yang disebut oleh Nabi? Lidunya yusibuha. Kalau hijrahnya karena dunia dan yang dicarinya, awi mroatin yang kihuha. Cuma ada dua disebut. Ayo, apa rahasianya? Apa Budian? Kenapa Nabi menyebutkan cuma dua? Ini maksudnya hijrahnya, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dicarinya atau perempuan yang pengen dinikahi. Kenapa dua? Kan banyak harusnya. Ayo, pasti bingung kan? Gaya menurut saya bingung. Ya bukan. Jadi gini, ternyata pelajarannya adalah dua hal ini representasi dari needs of self laki-laki dan perempuan. Pokoknya dua ini wakilnya. Kalau laki-laki yang paling didemenin perempuan, maksudnya begitu, baru nyambung dah. Kalau perempuan, ya dunia perhiasan, nyambung gak ini? Iya udah begitu. Dia di surat Al-Imran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ini karena maskulin, laki-laki. Jadi dijadikan indah dalam pandangan manusia, ya. Yang pertama adalah mereka terpesona dengan yang namanya wanita. Baru kemudian yang kedua, wa qanatirul muqantari minadh dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Itu ketemu tuh. Kendaraan ya, tanah ya, nyambung di sini. Dan ini cukup mewakili. Ya karena makanya saya harus mengatakan dengan jujur bahwa seorang perempuan fitrahnya ya seneng sama yang laki-laki, duitnya banyak, itu nggak usah disangkal itu. Dari sononya. Makanya dulu ada istilah apa? Ada uang. Nah, tuh. Cerdas bener. Kagak ada uang, gua kemplang lu. Enggak dibukain lawang, kalau jam dulu lawang pintu. Ya memang itu fitrah. Ya, maka Rasulullah mengatakan, kalau hijrahnya karena dua ini, karena ini asbabul wurudnya hadis ini. Kenapa hadis ini ada? Ini ada seorang sahabat hijrah tapi kepaksa. Dan ternyata Allah ngasih tahu sama malaikat Jibril supaya ngasih tahu sama Nabi, itu dia tujuannya hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dia tujuan adalah seorang perempuan yang pengen dinikahinya tapi masuk Islam dan berhijrah. Maka dia pura-pura ke sana, ikut nebeng, tapi tujuannya bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka kemudian ditutup hadis ini, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli wa hijratu ala ma hajara alaih. Tapi siapa semua sahabat yang lain tujuan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka mereka dapat Allah dan Rasul. Dan mereka tahu kalau Allah memberikan pasti lebih mahal dari dunia dan seluruh isi. Seperti ini ngaji nih. Mohon maaf ya, ibu ngaji di sini, nanti di RJ ngaji. Itu tiap hari ibu kalau dapat pahala jihad ilmu, ya Allah, lebih pahala dari dunia dan seluruh isinya. Asal karena Allah betul. Luar biasa. Makanya dulu para sahabiah ngaji rebutan. Ngaji rebutan. Maksudnya kalau taklim itu rebutan. Saking tahu betul pahalanya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pada hadis baru satu ya. Dan ada manfaatnya. Kalau ada tanya boleh sebelum doa. Apa saja? Atau karena udah mau hujan? Ibunya bunuh. Hah? Ibunya bunuh lagi sakit. Oh iya, Bu Nuke nggak ada ya? Iya Bu Haji. Bu Haji Bu WN ya? Iya. Oh iya. Bu WN, Abah. Yang pertama kalau ngaji tempatnya di masjid sini ya. Iya. Itu saya lihat dari rumah itu suka tiga, bisa baik nggak? Niatnya apa? Tiga. Niatnya etika. Cakep. Sambil nyelam, nyari ikan betok.
Maksudnya pahala jihadnya sempurna, pahala itikafnya dapat. Bagus. Boleh, itu boleh. Boleh dan berpahala dua-duanya. Tapi kalau begini, ngaji niatnya nyender. Niatnya nyender. Nah, itu Ibu kalau lihat hari Jumat tuh, kan semua masjid pakai AC semua ya, kantor-kantor. Saya suka khotbah tuh. Wah, pada nyender dia. Kadang-kadang dan nih bang udah komat. Dia marah. Ini gak ada khotbahnya apa? Lu yang pules gak ada khotbah. Betul Bu Haji. Di mana-mana sekarang. Karena enak bener sekarang AC-nya. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa ya. Ramadan silakan. Ada teman saya yang Non muslim. Dia ada acara suka Ustaz itu loh. Tapi itu hukumnya gimana Ustaz? Kalau apa? Setiap ada acara, misalnya di rumah atau selamatan apa? Doa. Dia Chinese dia manggil itu Ustaz. Itu gimana? Oh, yang doain Ustaz, yang dipanggil Ustaz ya? Iya. Itu hukumnya apa? Ya. Maka si Ustadznya harus niatnya itu harus sedikit dibelokin maksudnya. Niatnya adalah bahwa mudah-mudahan si penghuninya mendapatkan hidayah, ada diselipkan itunya. Setelah dapat hidayah kan yang lain-lainnya nanti menyusul lah kira-kira seperti itu. Kan si itunya kan nggak ngerti ini bahasanya tagnya kan. Kalau dianya ikut ada di situ. Ya, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Insyaallah. Yang dilarang itu kita berdoa di al-ma'bad, tempat ibadah orang lain kita doa di situ nggak boleh. Kalau di rumah segera nggak masalah. Tapi diselipkan doa tadi supaya penghuni rumah ini dapat hidayah. Begitu. Ya kadang-kadang itu apa kayak dan itu dianggap kayak budaya baru. Oh, iya, harus dipilah. Napa Mak, Bu? Ya. Ya. Jadi setelah dia mengaji dia bertakwa di sini sampai Enggak seiring. Iktikaf bukan pengertiannya diam terus sudah selesai, bukan. Iya, kan kalau Ramadan itikaf sampai 10 hari kan. Itikaf itu minimal ya sekejapan, sesaat. Itu sudah dihitung. Kalau selamanya nggak ada batasan. Enggak. Iya. Itikaf itu dari kata waqaf, artinya memang tadi berdiam. Diam. Iya, tapi diisi nanti dengan berbagai macam gitu. Siap. Ya, itu ya. Hujan lagi ya, kasihan ya. Atau mobil ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa ibu, bapak kami, kakek, nenek kami, anak, cucu kami, kakak, adik kami, saudara-saudara kami ya Allah. Warhamna ya Allah, rahmati, sayangi kami ya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Wajburna, tutupi ya Rabb kekurangan-kekurangan kami, aib-aib kami, zahir maupun batin. Warzuqna, karuniakan kepada kami ya Rabb rezeki yang halal yang berkah. Warfa'na, angkat derajat hidup kami ya Rabb pada makom yang mulia di sisimu. Wa'afina, sehatkanlah lahir batin kami. Wa'fu anna, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami semua minat tawabin, golongan ahli taubat. Waj'alna minal muttaqin, golongan orang-orang bertakwa. Waj'alna minal mukhlasin, golongan orang-orang yang ikhlas. Waj'alna minasyakirin, golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Waj'alna minasabirin, golongan orang-orang yang sabar. Waj'alna minadzakirin, golongan orang-orang yang senantiasa mengingat.
waj'alna minal qari'in, golongan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kitab suci. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikan kami semua ya Rabb bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya tutup dengan salam, mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk ibunya Bu Nuke, yaitu Ibunda Faizah Ansin binti Haji Soleh Muzani. Semoga Allah menyembuhkan ya sakit beliau, Allah menggugurkan dosa-dosa beliau, dan semoga Allah menjadikan beliau semakin dekat dengan Allah. Ala hadinnya wa likulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.